Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Let's continue our lessons to part listening. Jadi kita akan mempelajari mengenai bagian listening ya. Tapi Pak Jul tidak akan membacakan barcode-nya ini. Pak Jul itu takutnya nanti melanggar hak cipta itu loh. Jadi Pak Jul tidak putarkan rekaman ini, nanti tidak, takutnya itu nanti melanggar hak cipta, soalnya kan ini miliknya penerbit Erlangga gitu. Oke, Pak Jul akan fokus ke dalam pembahasannya saja ya, ke dalam pembahasan bukunya, soal-soalnya saja. Listen to some talk about what it means to be a good citizen, then complete the sentence by inserting the following verb. Nah, pada dasarnya untuk barcode ini isi percakapannya, kalau Pak Jul sudah ringkas ya, orangnya itu ada 3, yaitu yang berbicara maksudnya Cecil, kemudian ada Hamdan, kemudian yang ketiga adalah Vinita. Benar ya, Vinita ya, Vinita. Nah, Pak Jul ungkapkan saja untuk beberapa detailnya ya. Cecil itu adalah seorang siswa kelas 11 SMA yang ada di Ternate. Ya. Dia mengatakan bagaimana kita berpartisipasi dalam hal membantu bencana alam atau natural disaster ya. Di antaranya adalah menjadi volunteer to rebuild home atau membantu untuk membangun kembali rumah atau shelter-shelter untuk pengungsian. Kemudian Cecil juga mengungkapkan kita juga bisa mendonasikan beberapa uang. Seperti itu. Jadi usaha yang dilakukan Cecil sekiranya itu. And then for Hamdan adalah siswa kelas 10 SMA di Samarinda. Nah, dia mengatakan untuk membantu yang namanya bencana, itu dia bisa menggunakannya kalau sekiranya dia libur, dia bisa menjadi seorang volunteer. Nah, diantaranya adalah sebagai seorang volunteer atau relawan untuk dapur umum, di mana nanti dapur umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik atau kebutuhan makan saat para korban atau para pengungsi ada di tempat penampungan. Itu yang fokus yang dibicarakan oleh Hamdan. Sedangkan untuk Vinita sama juga, dia adalah siswa umur 19 tahun dari Kota Malang. Dia menceritakan bagaimana dia pernah membantu dalam bencana alam Gunung Semeru. Mestinya gunung meletus ya, Semeru itu, atau lahar panas. Nah, pengalamannya dia menceritakan bahwa dia mengumpulkan organisasi sekolah. Kemudian dia membantu pengungsi, utamanya anak-anak ya, di mana dia mengajak para pengungsi yang khususnya anak-anak ini dengan cara menari, ya, menghibur mereka, seperti itu. Oke, let's continue to activity 4. Kita bisa menjawab ya beberapa pertanyaan di sini. Ada 1 sampai dengan 10. Bla bla bla, good fortune to the victim of the natural disaster. Ini jelas jawabannya adalah share. Share good fortune to the victim of the natural disaster. Jadi, beritakan kabar yang baik kepada para korban bencana alam. Ini yang dilakukan oleh Cecil. Jadi, share. Jadi jangan kamu ke tempat pengungsian kemudian kamu cerita yang buruk-buruk, nah itu malah tidak baik ya.
Seperti itu. And then number 2, bla bla bla, a local humanity organization as a volunteer. Mestinya adalah join. Bergabunglah ke organisasi kemanusiaan yang ada di lokal atau yang ada di tempatmu, dan bergabunglah sebagai volunteer atau sebagai relawan. Jawabannya adalah join. Number 3, bla bla bla, so some of your money. Nah, ini mesti donate ya. Donasikan sejumlah uang yang kamu punya untuk membeli material bangunan. Nah, jawabannya donate. And then number 4, bla bla bla, the refuge of the natural disaster feels safe. Tentunya adalah bantulah pengungsi dari bencana alam agar merasa aman atau nyaman. Jadi jawaban 4 adalah help. Ini ya di atasnya untuk menjawabnya itu. And then number 5, bla bla bla, some meals for the refugees in the shelter. Tentunya adalah persiapkan beberapa makanan untuk pengungsi di tempat pengungsian, yaitu prepare. Number 6, bla bla bla, a shelter for the homeless during the evacuation. Jadi bangunlah tempat penampungan sementara untuk orang yang kehilangan rumah selama evakuasi. Mestinya adalah build. Nah, ini build ya. And then number 7, bla bla bla, bla bla bla, the victim of the volcanic eruption to the safe place. Korban dari erupsi Merapi bawalah ke tempat yang lebih aman. Tentunya adalah evacuate. Evakuasi korban erupsi vulkano atau erupsi Gunung Merapi ke tempat yang aman. Number 8, bla bla bla, the situation and the condition of the victim psychologically and and physically. Tentunya adalah situasi dan kondisi korban secara psikologis dan psikis. Tentunya adalah nomor 8 adalah observe atau amati perkembangan. Biasanya kan ada trauma ya. Trauma itu mestinya adalah disembuhkan. Nah, bagaimana teknisnya? Ya sudah, kita hibur mereka, kemudian kita amati perkembangan psikologis maupun psikisnya dari hari ke hari. Apakah traumanya itu cenderung berkurang atau tidak? Jadi jawabannya adalah observe. And then number 9, bla bla bla, the refugees so that they don't feel bored in the shelter. Pengungsi sehingga mereka tidak merasa bosan di tempat penampungan. Jadi have the refugees, ini ya, hiburlah pengungsi sehingga mereka tidak bosan di penampungan. Kemudian, atau sebenarnya lebih tepatnya entertain ya. Nomor 9 ini, entertain the refugees. Jadi kita menghibur mereka. Menghibur itu kan entertain lebih tepatnya. Mestinya entertain ini. Entertain the refugees so that they don't feel bored in the shelter. Kemudian yang terakhir adalah bla bla bla, empathy for other people suffering. Nah, ini mestinya have ya. Mestinya kalian punya empati terhadap orang lain. Okay, let's continue to activity 5. Decide whether the following statements are true or false. Statement number 1. Cecil helped the local humanity organization to rebuild homes for the homeless. Nah, ini jelas salah.
ya. Cecil itu membantu organisasi kemanusiaan lokal bukan untuk rebuild homes for the homeless, tapi mestinya adalah rebuild. Di sini ada enggak nih? Ini Cecil ya. Bukan homeless. Kalau homeless itu kan orang-orang gelandangan. Tapi ini kan fokus pembicaranya adalah orang yang kehilangan rumah karena bencana alam. Beda ya, orang yang menggelandang dengan orang yang tidak punya rumah tapi hilang. Seperti itu. Dalam beberapa kasus yang para gelandangan ini ya, itu biasanya rata-rata itu ngeyel-ngeyel. Dalam artian apa? Gelandangan kalau biasanya sudah diberikan pengertian oleh dinas sosial, itu umumnya kemudian sudah diamankan ya, sudah diarahkan ke dinas sosial, kemudian diberikan keterampilan, kemudian diberikan bahkan rumah RSS ya, rumah sangat sederhana, itu nanti biasanya ngeyel lagi, kembali lagi menggelandang. Seperti itu. Padahal orang-orang gelandangan di kota-kota besar itu umumnya adalah orang-orang yang dari desa ke kota, urbanisasi, tapi orang-orang dari desa ini tidak memiliki kecakapan umum. Sedemikian hingga mereka menjadi pengangguran di kota. Kemudian kalau habis menggelandang, kemudian membuat pemukiman yang kumuh. Seperti itu. Jadi bedakan ya, ini ada kata kuncinya ya, homeless. Jadi kita tidak membangun untuk orang yang tidak punya rumah, tapi kita membantu membangun rumah bagi orang yang terkena bencana alam. Itu yang dilakukan Cecil. Jadi pernyataan yang satu ini jelas false. And then number 2, a volunteer is someone who helps other by doing something without being paid for it because they want to do it willingly. Nah, ini adalah jelas benar. Jadi seorang relawan adalah seseorang yang membantu orang lain dengan melakukannya tanpa dibayar. Karena mereka melakukannya atas dasar kesadarannya, willingly. Jadi kesadaran. Jadi pernyataan kedua ini adalah jelas true. And then number 3, Finity performs storytelling to entertain the refugees, children in the evacuation shelter. Ini jelas benar ya, ini dilakukan oleh Finita. Dia menghibur para pengungsi dengan cara apa? Dengan cara menari. Di antaranya sebenarnya tadi disebutkan untuk menari. Javanese dance. Okay, for activity 6, listen to the recording again. Sebenarnya ini saya rasa ini pasti perulangan dari audio yang sebelah kiri ini tadi. Jadi Pak Jul tidak akan putarkan. Saya rasa sudah saya ungkapkan tadi pada pokok-pokok penting dari audio yang disertakan di dalam buku. Oke, kita bahas untuk masing-masing apa ini? Who had the idea? Write the name based on the talks that you have heard. Spark the idea to entertain the refugees of the natural disaster in the shelter. Ini jelas yang dilakukan oleh Finita. Selanjutnya, suggested to donate money to help the humanity organization to rebuild the home. Ini tadi yang dilakukan oleh Cecil. Tadi diungkapkan untuk nomor yang 1 ya. Cecil itu membangun homes, bukan for homeless. Ini yang tadi menyebabkan ini false. Jadi yang pernyataan kedua ini adalah dilakukan oleh Cecil. And then perform some Javanese dance to entertain the refugees. Jadi menghibur dengan menggunakan tarian Java untuk menghibur pengungsi. Itu dilakukan oleh Finita. Kemudian the last, offered the idea to help a public kitchen team to prepare meal in the victim shelter. Jadi menawarkan ide untuk membantu membuat
dapur umum, tim dapur umum untuk menyediakan makanan korban di penampungan atau di pengungsian. Ini yang dilakukan oleh Hamdan. Seperti itu. Oke, let's continue to activity 7. Answer these questions. Number 1. Why do the local humanity team have to rebuild the home for the natural disaster victim? Mengapa dari tim kemanusiaan lokal memiliki keinginan untuk membangun kembali rumah yang bagi korban bencana alam? Tentunya kalau kita membangunkan rumah, tentunya dibangunkannya tidak mungkin yang langsung bagus sekali ya. Biasanya bangunnya ya RS, tipenya RSS, rumah sangat sederhana, yang penting bisa langsung ditempati. Seperti itu. Untuk yang nomor pertama tentunya adalah to make them feel safe. Then number 2, is there any other way to collect donation for the natural disaster victim? Nah, ini apakah ada jalan lain untuk mengumpulkan donasi for natural disaster victim? Biasanya kalau mengumpulkan ada bencana, kemudian kita mengumpulkan donasinya, itu kan umumnya kita memakai mengumpulkan dari jalan-jalan atau bangjo-bangjo itu kan, dari lampu lalu lintas, ya kan? Nah, sebenarnya sekarang ada sebuah metode yang sangat efektif sekali ya. Kita bisa mengumpulkan donasi melalui online. Jadi kita bisa menjawabnya ya. Yes, it can be from online. Yes, we can collect donations from online platform seperti halnya. Jadi for example, sebagai contohnya adalah apa itu situsnya, kita bisa kalau nggak salah, iya benar ya, kitabisa.com. Nah, diantaranya ini udah satu aja, seperti itu. Explain it. Nah, ini tentunya by transfer ya. The transactions is can be transferring money to Kitabisa account. Seperti itu. And then number 3, why does Hamdan say being a good citizen can enhance a personal sense of well-being? Jadi mengapa Hamdan kemudian mengatakan bahwa menjadi seorang warga negara yang baik dapat dilihat dari kepribadiannya, ya, dari kepribadiannya atau empati atau perasaannya atau sense itu rasa terhadap lingkungan atau kepekaan rasanya. Nah, karena apa? Because for Hamdan, a good citizen can make someone else stay safe and healthy. Nah, selesai. Oh, sorry, masih ada satu ya. Yang keempat, did Vinita feel satisfied with what she had done? Why or why not? Nah, saya rasa kalau orang menghibur ya, Vinita tadi kan nari ya, nari Javanese dance, tentunya dia pasti terhibur, ya kan?
Jadi kita bisa menjawabnya, yes, she is, because she already gave everything, gave everything that they can to help people in need. Nah, oke, clear ya. Tentu dia bahagia atau tentu dia puas because dia baru saja memberikan apa yang dia mampu untuk membantu orang yang membutuhkan. Jadi orang-orang relawan seperti halnya Cecil Hamdan maupun Vinita tadi ya, bisa membantu orang, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Itu yang biasa atau umum dimiliki oleh para sukarelawan. Umumnya seperti itu. Jadi mereka itu tidak modus, jadi membantu itu memang dari kesadaran hatinya. Oh, itu ada orang yang perlu saya bantu. Oke, saya akan turut membantu. Jadi bukan dalam artian saya bantu itu agar ada imbal hasilnya, itu bukan seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Kita sudah sampai ke activity 7. Untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.